Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk membalas tadi komentar dari Pak Amin, iya benar, saya sekarang ini jadi orang Garut karena KTP itu sudah resmi di Garut. Tapi saya aslinya Temanggung. Temanggung tuh nggih Paraan. Lahir di sini, lahir di Temanggung, Pak. Kemudian besar juga di Temanggung. Di Garut itu bisa dibilang mulai berkarir itu menginjak masa dewasa. Jadi mulai masuk masa dewasa itu baru saya ke Garut. Cukup lama setelah selesai dari Darul Arqam itu tahun 2013 sampai sekarang 2026, berarti sekitar 13 tahun. 2 tahun itu nyantri, saya nyantri lagi setelah dari Darul Arqam ke Garut, itu saya nyantri 2 tahun. Selesai, terus saya pulang selama kurang lebih 8 bulan di Darul Arqam. Kemudian setelah dari pengabdian di Darul Arqam, saya kemudian kembali lagi ke Garut lagi. Jadi Garut itu sudah seperti rumah kedua, serasa pulang. Jadi kalau ke sana itu serasa pulang. Ke Temanggung pun serasa pulang. Jadi sama-sama pulang. Jujur di sana nggak ada keluarga sama sekali, paman, bibi, kakak, adik tidak ada sama sekali. Jadi saya ke Garut itu sebatang kara sendirian. Tapi bukan berarti sendirian ini selamanya sendirian, tapi saya dipertemukan oleh Allah dengan berbagai macam orang, dari mulai guru, teman, kemudian kenalan, dan juga ya dibilang musuh lah ya. Musuh kita kan ada juga di mana-mana. Nah, untuk materi kali ini, insya Allah saya ingin membahas tentang hari raya. Mungkin sudah familiar ya dengan kata hari raya. Tapi coba saya ingin memberikan pernyataan yang boleh dikomentari dalam hati masing-masing. Pernyataannya adalah, berbahagialah di hari raya. Rayakanlah hari raya. Dan bersukacitalah di hari raya. Ya kayak quotes lah ya. Silahkan bisa dikomentari dalam hati masing-masing. Kemudian kalau semisal ada komentar yang dalam hati Bapak Ibu ini menjawab dengan seperti ini, kan Ramadan meninggalkan kita, kenapa kita harus berbahagia di hari raya? Gimana bisa? Nah, ini adalah 2 masalah yang berbeda. Ramadan itu usaha, ya kan? Ramadan itu usaha. Jadi kita berusaha di bulan Ramadan, berusaha ya mendapatkan ridho Allah gitulah. Ringkasnya, berusaha mendapatkan ridho Allah. Ada batas waktu, dari start sampai finish itu ada batas waktu. Dijatah hanya bisa
Selama setahun itu antara 29 atau 30 hari saja. Tidak dikasih lebih, tidak dikasih kurang. Setelah kita berusaha, ada reward atau hadiah hasil dari usaha kita. Umpamanya kerja, selama Ramadan itu kita kerja ke Allah. Nah, di hari raya itu adalah gaji yang Allah berikan. Sebanyak apa gaji yang diberikan oleh Allah itu? Ya tergantung usaha kita di bulan Ramadan. Kemudian apa maksud dari berbeda tadi? Sedih ketika kita ditinggal sama bulan Ramadan dengan bahagia datangnya hari raya. Ini kan waktu yang sangat mepet. Jadi dari sedih dan senangnya kita itu di waktu yang sangat mepet. Sedihnya kapan? Sedihnya ketika kita berbuka puasa di hari terakhir bulan Ramadan. Itu kan kita merasa, wah ini sudah hari ini saja, besok enggak seperti ini lagi. Mulai besok suasananya beda. Ya kan? Hari terakhir bulan Ramadan, 29 atau 30 Ramadan, itu besoknya sudah masuk hari raya. Makanya kita bagaimana ini? Sorenya sedih, ya kan? Ya, tapi besok paginya kita disuruh untuk merayakan hari raya. Dengan kita semua orang manusia itu punya hati yang sangat sangat mudah dibalik gitu ya. Terombang-ambing seperti ombak, gampang ke sana dan gampang ke sini. Nah, itulah kenapa kita harus membedakan dua perkara tadi, sedih ditinggal bulan Ramadan dengan harus bahagia dengan hari raya. Padahal waktunya sangat dekat sekali. Oleh karena itulah itu faktornya dari hati kita masing-masing. Gak boleh baper ketika bulan puasa sudah habis. Kita harus mengganti suasana hati dengan datangnya hari raya. Begitu. Nah, untuk kita bagaimana sih kita bisa merayakan hari raya itu gimana? Kita harus tarik dulu dengan sejarah. Bagaimana sih Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu merayakan hari raya? Mereka itu merayakan hari raya enggak sih? Merayakan. Pasti jelas. Namanya juga hari raya. Aidun, kembali ya, balik. Nah, balik lagi. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang Ramadan. Ramadan ini kalau dalam kacamata sejarah kapan dimulai? Semenjak kapan Ramadan itu mulai dilaksanakan sama kaum muslimin? Zaman Nabi Muhammad ya, itu puasa sebelum ada bulan Ramadan ya. Nabi Muhammad dan para sahabat itu puasanya ngikutin puasa seperti Nabi Ibrahim, yaitu hanya 10 hari di bulan Muharram. Kemudian ditambah dengan setiap bulan 3 hari di hari purnama atau Ayyamul Bid, tanggal 14, 15 atau dan 16. Nah, itu periode puasa sebelum Ramadan. Jadi puasanya seperti itu caranya. Sampai kapan? Sampai turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 yang seperti kita sama-sama sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu kapan turunnya?
itu turun ketika Nabi Muhammad setelah berhijrah. Jadi Nabi Muhammad itu kan punya rentang waktu dakwah selama 23 tahun. Selama 23 tahun beliau ini berdakwah dari umur 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul sampai beliau ini meninggal 63 tahun. Nah, 23 tahun ini dibagi dua sesi. Sesi pertama ya, itu 12 tahun masa di mana Nabi Muhammad ini berdakwah di Mekah dengan berbagai macam cobaan gitu ya. Itu selama 12 tahun. Itu tidak ada namanya wajib apapun, ibadah apapun tidak ada yang wajib. Hanya saja para sahabat itu selalu saja meniru apa yang dilakukan sama Rasulullah. Jadi Rasulullah melakukan sholat, sahabat ikut sholat. Rasulullah melakukan sujud, mereka ikut sujud. Rasulullah melakukan tawaf, ikut tawaf. Rasulullah mencium hajar aswad, pada nyium juga hajar aswad. Ini begitu. Nah, kemudian ada periode yang kedua atau season yang kedua, yaitu ketika Rasulullah disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah itulah mulai turun banyak sekali kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu turun di tahun kedua Hijriah, atau kalau kita mau lengkap lagi, tahun ke-14 kenabian. 12 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau hijrah tahun ke-13 kenabian. Beliau diturunkan ayat tentang puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah atau 14 kenabian. Begitu. Di surat Al-Baqarah ini juga diperintahkan sepaket ya. Selain puasa Ramadan itu juga sepaket dengan yang namanya zakat fitrah dan juga hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Bagaimana caranya Rasulullah itu bagaimana cara Nabi Muhammad itu menentukan bulan Ramadan? Caranya adalah seperti yang kita ketahui bersama, ada dua. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, yang kedua adalah hisab. Melihat bulan sabit dan juga menghitung tanggal dengan jari, kalau dulu ya istilahnya itu dengan jari. Nah, kemudian masuk ke Idul Fitri. Idul Fitri itu disebut dengan hari raya. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika hari raya? Yang dilakukan oleh Rasulullah dan hari raya adalah mereka pertama seperti ketika hari Jumat, mereka ini mandi besar ya, laki-laki, perempuan, anak-anak ini disuruh untuk mandi besar. Mau yang junub atau tidak itu disunahkan mandi besar. Kemudian membersihkan diri, mulai dari potong kuku, merapikan rambut, kemudian ya pokoknya yang bersih begitu ya. Kemudian sholat, nah baru ya sholatnya dengan cara dari rumah itu memakai baju atau busana yang terbaik. Rasulullah itu selalu, beliau ini menyiapkan pakaian untuk sholat Idul Fitri itu
sehari sebelumnya. Jadi ketika pagi mau berangkat itu sudah siap untuk langsung dipakai. Beliau memakai parfum, kemudian beliau keluar dari rumahnya menuju yang namanya musola. Istilahnya dengan musola. Nah, musola ini kalau di kita, bayangan musola di benak kita adalah sebuah tempat yang kayak masjid tapi kecil, gitu kan? Padahal musola yang dimaksud sama Rasulullah adalah tempat sholat Idul Fitri. Itu di lapangan. Biar seluruh penduduk Madinah yang muslim waktu itu diperbolehkan datang, laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, semuanya dikumpulkan di satu tempat mendengarkan beliau berkhutbah ketika Idul Fitri. Nah, merayakannya apa sih? Nah, merayakannya tentu saja dengan banyak sekali hal. Yang paling sering kita dengar adalah Rasulullah itu pulang dengan cara menempuh jalur yang berbeda. Itu termasuk merayakan Idul Fitri itu dengan menempuh jalur berangkat dan pulang yang beda. Jangan lewat jalan yang sama. Itu salah satu cara merayakan Idul Fitri. Kemudian menghibur diri dan keluarga. Menghibur diri dan keluarga ini boleh dilakukan ketika hari raya. Seperti halnya Rasulullah ini memperbolehkan ada 2 orang penyanyi anak-anak, ya, maksudnya syair, ya, penyair anak-anak, itu mereka masuk ke dalam rumahnya Aisyah waktu itu. Mereka ini bernyanyi di dalam rumahnya, maksudnya bersyair, jadi melantunkan syair tapi dengan nada yang naik turun karena dulu tidak ada musik. Jadi di waktu itu dengan syair. Rasulullah tidak melarang, juga tidak memerintahkan. Rasulullah hanya diam waktu itu. Oleh karena itulah itu dianggap sebagai ini tuh boleh. Enggak wajib, juga tidak dilarang. Jadi boleh saja. Hanya sebatas itu diperbolehkan. Kemudian hal yang lain adalah bisa kita tiru hari raya itu, merayakannya dengan seperti halnya para sahabat. Jadi Nabi sudah wafat, ya. Waktu itu ceritanya Nabi sudah wafat, diteruskan di zaman sahabat. Bagaimana mereka merayakan hari raya? Mereka merayakan hari raya adalah dengan cara makan besar, pesta, bisa dibilang pesta. Karena waktu itu orang-orang berkumpul di satu tempat, kemudian mereka makan bersama sambil berbincang-bincang. Diteruskan setelahnya itu adalah hiburan. Hiburan waktu itu adalah hiburan-hiburan yang bagi kita itu kok hiburan sih? Begitu tuh kok hiburan sih? Jadi mereka hiburannya memanah, berkuda, kemudian melempar tombak, kemudian ada juga yang gulat, istilahnya tuh gulat tuh ya kelahi lah ya, kelahi tapi di atas ring. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi merayakan hari rayanya dengan cara seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi budaya terutama di Nusantara adalah masak-masak. Apakah di hari raya ini menurut hukum Islam masak-masak untuk Idul Fitri itu boleh? Itu boleh. Sebagai bentuk ini tuh kita merayakan loh hari raya Islam loh ini. Jadi kita itu sedang membahagiakan diri dengan cara yaitu masak-masak buat nanti dimakan bareng-bareng. Boleh juga diundang tetangga dan sanak saudara. Seperti halnya waktu itu para sahabat, mereka mengumpulkan penduduk Madinah kemudian makan secara jamaah. Apakah itu adalah keharusan? Harus kayak gitu kalau hari raya? Enggak juga. Menurut hukum Islam itu mubah, tidak wajib, tidak haram, tapi di tengah-tengahnya.
Jadi boleh, hanya sebatas boleh, begitu. Tapi ya tadi ada satu kesempatan bisa kita manfaatkan, niatkan untuk merayakan hari raya. Jadi masak-masak yang enak-enak buat hari raya itu kita niatkan untuk, kan besok itu hari raya. Jadi boleh kita untuk merayakannya. Gitu. Jadi bukan berarti orang Islam itu tidak boleh merayakan sesuatu, boleh. Justru ada tempatnya dan waktunya untuk merayakan hari raya itu. Satu pembahasan lagi, gimana dengan setelah para sahabat? Setelah para sahabat ada ya ulama lah ya, kita sebut saja para ulama. Para ulama itu tidak membatasi hiburan di hari raya, hanya memberikan arahan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Yang boleh adalah hiburan, ya, hiburan yang tidak sampai melanggar syariat. Kalau tadi di zaman para sahabat itu ada hiburan lomba memanah, gitu ya, lomba berkuda, kemudian lomba melempar tombak, dan juga ada adu gulat. Itu kan tidak melanggar syariat. Yang melanggar syariat adalah merayakan hari raya dengan cara bermain judi. Itu haram, tidak boleh. Merayakan hari raya dengan cara minum minuman keras, jelas itu tidak boleh, dan lain sebagainya yang sama. Menurut para ulama, mereka menambahkan apa yang belum tersampaikan kepada umat waktu itu, waktu zaman ulama ini ya, yaitu adalah mereka menyarankan untuk berdoa, berzikir. Oleh karena itu banyak sekali sekarang bertebaran takbir ketika malam hari raya, malam Idul Fitri, besoknya Idul Fitri, malamnya ini banyak sekali takbir dari mana-mana. Itu termasuk zikir, ya. Jadi yang paling mendasar adalah dengan cara tadi, menghibur diri, membahagiakan diri. Niatkan untuk merayakan hari raya. Tapi ingat, jangan merayakan hari raya yang itu dilarang sama syariat, baik yang haram maupun yang syubhat. Begitu ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi sejauh ini ya ada beberapa perbedaan. Yang pertama, di Mekah dan Madinah itu masih memegang kebiasaan lama dari para sahabat tadi, yaitu berkumpul ya, sanak saudara dan tetangga berkumpul di satu tempat begitu, kemudian merayakannya dengan cara makan. Kalau di Mesir, kemudian di negeri Syam waktu itu, mereka merayakan hari rayanya dengan cara berkumpul di masjid, kemudian mendengarkan nasihat dan juga kata-kata bijak dari ulama. Jadi merayakannya dengan cara seperti itu. Ini budaya ya, kalau yang ini tidak disuruh ya, tapi dilakukan tanpa ada perintah secara langsung. Mereka ini seperti ya sudah, kita bikin ala kita, merayakan hari rayanya ala Mesir dan Syam waktu itu. Itu tadi dengan cara berkumpul di satu masjid, kemudian saling melemparkan nasihat kepada orang lain. Jadi saling menasihati begitu ya, mungkin ada mimbarnya masing-masing. Nah, di Nusantara atau di Indonesia dan Melayu terutama, ini ada namanya halal bihalal. Jadi itu tradisi, halal bihalal itu bukan keharusan. Enggak mengadakan tidak masalah, diadakan pun tidak masalah. Bukan berarti kalau tidak mengadakan dosa, enggak. Karena ini adalah tradisi.
warisan dari para ulama Nusantara. Inti dari halal bihalal adalah mengumpulkan masyarakat biar bersosialisasi dan bertukar rezeki, gitu, ya kan? Bertukar rezeki itu ya maksudnya yang bawa makanan bisa dibagikan, kemudian yang membawa kabar baik bisa dibagikan, begitu. Itu adalah inti dari halal bihalal. Begitu. Untuk selanjutnya bisa kita perpanjang di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.